hidup selalu meninggalkan jejak untuk dipelajari. Dari perilaku makhluk kecil hingga kisah perjalanan manusia, setiap langkah menyimpan inspirasi. Mari kita telusuri bersama dan temukan makna di balik cara hidup yang sederhana. Mari bersama belajar, merenung, dan menemukan makna hidup lewat kisah-kisah nyata di sekitar kita. Bayangkan kamu hidup di Sparta ribuan tahun yang lalu. Pagi masih gelap, udara dingin menusuk tulang, dan lantai batu di bawah kaki terasa keras. Anak-anak Sparta tidak bangun dengan alarm atau teriakan orang tua yang lembut, tapi dengan perintah keras dari pelatih militer. Bangun, hari ini kau harus lebih kuat dari kemarin. Tidak ada alasan, tidak ada kata nanti dulu, tidak ada bantal empuk untuk dipeluk. Yang ada hanya tanggung jawab. Inilah dunia Leonidas, sang raja Sparta. Sejak kecil, dia tidak diajarkan untuk hidup nyaman, melainkan hidup disiplin. Disiplin di Sparta bagi orang Sparta, disiplin bukan sekadar aturan. Itu adalah napas kehidupan. Anak-anak ditempa sejak usia 7 tahun dalam sistem yang disebut agoge, sekolah keras, militer Sparta. Mereka belajar bangun pagi, berlari tanpa alas kaki, bertahan lapar, dan tidak mengeluh. Leonidas tumbuh dalam dunia ini. Dia tahu bahwa tanpa disiplin, kekuatan tubuh tidak ada artinya. Seorang prajurit bisa berotot besar, tapi kalau dia malas, mudah menyerah, atau tidak bisa mengendalikan diri, maka dia akan hancur di medan perang. Menghubungkan ke hidup kita sekarang coba. Bayangkan hidup kita. Kita memang tidak harus bertarung melawan ribuan pasukan Persia, tapi kita punya perang sendiri. Setiap hari. Melawan rasa malas, melawan godaan scrolling tanpa henti, melawan keinginan menunda pekerjaan, melawan diri sendiri yang lebih suka zona nyaman. Bedanya, musuh kita tidak datang membawa pedang, tapi muncul dalam bentuk kemalasan kecil yang diam-diam merusak masa depan kita. Dan untuk menghadapi semua itu, kita butuh hal yang sama seperti Leonidas, disiplin. Apa itu disiplin? Disiplin itu bukan sekadar ikut aturan orang lain. Disiplin adalah kemampuan untuk mengatur diri sendiri. Misalnya, bangun pagi, meski masih ingin tidur, menepati janji, meski ada godaan untuk membatalkan, tetap berusaha meski hasilnya belum terlihat. Disiplin adalah pondasi, batu pertama yang menopang semua pencapaian. Tanpa itu, keberanian tidak ada arah, kekuatan tidak ada makna, dan mimpi besar hanya jadi angan-angan. Leonidas dan disiplin. Hidup coba bayangkan lagi. Leonidas menjelang perang di Thermopylae. Dia tahu pasukannya hanya 300 orang. Musuh di depan matanya lebih dari 100.000. Tapi apa yang membuat dia tetap tegak berdiri? Disiplin pikiran dan hati. Dia tidak panik, tidak tergesa-gesa, tidak goyah. Karena sepanjang hidupnya, dia sudah dilatih untuk konsisten, fokus, dan teguh. Keputusan besar itu lahir dari kebiasaan kecil sehari-hari. Bangun tepat waktu, melatih tubuh, menahan lapar, menjaga janji, melawan rasa malas. Pelajaran untuk kita jadi, kalau kita ingin hidup seperti Leonidas, langkah pertama bukan mencari musuh besar di luar sana, tapi menaklukkan diri sendiri. Mulailah dari hal kecil. Pasang alarm, dan benar-benar bangun saat berbunyi. Tentukan target kecil setiap hari, lalu selesaikan. Jangan biarkan rasa malas menguasai lebih dari 5 menit. Karena pada akhirnya, hidup bukan ditentukan oleh satu keputusan besar, tapi oleh ribuan kebiasaan kecil yang kita lakukan dengan disiplin setiap hari. Bayangkan sebuah pagi di Sparta, ribuan tahun lalu. Matahari baru saja muncul, tapi para pemuda Sparta sudah berlari di medan berdebu, tanpa alas kaki, tanpa baju, hanya tubuh yang berotot dan penuh keringat. Mereka berlatih keras, mendorong tubuh mereka sampai batas. Tidak ada air minum manis, tidak ada protein shake, apalagi Jimberase. Mereka hanya punya tanah, batu, dan tekad. Di antara mereka, ada seorang pemuda bernama Leonidas. Dia tahu satu hal penting. Tubuh yang kuat akan melahirkan jiwa yang tangguh. Latihan ala Sparta-Sparta bukan hanya melatih pikiran, tapi juga tubuh. Sejak usia dini, anak-anak diajarkan bahwa tubuh mereka adalah senjata utama. Mereka berlari jarak jauh, bergulat, berenang di sungai dingin, berlatih memanah,
dan berpedang. Tujuannya bukan sekadar otot besar, tapi daya tahan. Karena di medan perang, bukan yang paling kekar yang bertahan, melainkan yang paling disiplin menjaga stamina. Leonidas tumbuh dalam sistem ini. Dia tidak punya pilihan untuk malas. Karena di Sparta, lemah berarti menjadi beban, dan beban tidak layak disebut prajurit. Menghubungkan ke hidup kita sekarang. Coba bandingkan dengan hidup kita hari ini. Kita mungkin tidak akan berperang melawan Persia, tapi kita tetap butuh tubuh yang sehat. Apa gunanya punya impian besar kalau tubuh gampang sakit? Apa gunanya punya semangat membara kalau baru jalan sebentar saja sudah kehabisan napas? Banyak orang ingin sukses, ingin jadi pemimpin, ingin jadi pejuang di bidang masing-masing, tapi mereka lupa bahwa fondasi pertama ada di tubuh. Tubuh adalah kendaraan jiwa. Kalau kendaraan rusak, bagaimana kita bisa mencapai tujuan? Tubuh dan pikiran saling terhubung. Leonidas dan orang Sparta tahu betul, tubuh yang kuat akan melahirkan pikiran yang kuat. Saat kamu berolahraga, kamu belajar menahan sakit otot. Itu sama dengan melatih pikiran untuk bertahan dalam kesulitan. Saat kamu berlari dan ingin berhenti, tapi tetap memaksa langkah kaki, itu sama dengan melatih tekad. Saat kamu disiplin makan sehat dan tidak tergoda makanan berlebihan, itu sama dengan melatih kendali diri. Tubuh hanyalah cermin dari apa yang ada di dalam jiwa, dan jiwa yang tangguh hanya bisa lahir dari tubuh yang terlatih. Leonidas di medan perang. Bayangkan, Leonidas memimpin 300 pasukannya di Thermopylae. Hari demi hari, mereka berdiri di celah sempit, menahan gelombang pasukan Persia yang datang seperti lautan manusia. Apakah mereka bisa bertahan hanya dengan semangat saja? Tidak. Mereka bisa bertahan karena tubuh mereka sudah ditempa puluhan tahun. Tubuh yang tahan lapar, tubuh yang tahan kurang tidur, tubuh yang tidak kaget meski harus melawan dari pagi sampai malam. Tanpa kekuatan fisik, keberanian hanya akan menjadi bualan. Pelajaran untuk kita-kita tidak harus melatih tubuh sekeras prajurit Sparta, tapi kita bisa belajar prinsipnya. Rawat tubuh, jangan malas bergerak, jangan biarkan tubuh lemah karena kebiasaan buruk. Ingat, tubuh sehat bukan hanya untuk terlihat kuat, tapi untuk menopang jiwa yang tangguh. Mulailah dari hal sederhana. Jalan kaki 30 menit, push-up beberapa kali, atau sekadar bangun lebih pagi untuk olahraga ringan. Karena tubuhmu adalah aset pertama yang kamu miliki. Di sebuah celah sempit bernama Thermopylae, di hadapanmu, lautan manusia. Ratusan ribu tentara Persia dengan baju besi berkilau, panah yang menutup langit, dan tombak yang tak terhitung jumlahnya. Sementara di sampingmu, hanya ada 300 orang. Apakah kau akan bertahan? Atau langsung lari menyelamatkan diri? Inilah cobaan yang dihadapi Leonidas, Raja Sparta. Di titik ini, kekuatan otot saja tidak cukup. Yang dibutuhkan adalah mental baja keteguhan hati untuk tetap berdiri. Meski peluang menang hampir nol, mental Spartan orang Sparta sejak kecil sudah diajari bahwa hidup penuh cobaan. Mereka dilatih bukan hanya untuk kuat secara fisik, tapi juga tahan secara mental. Mereka sering ditaruh dalam kondisi lapar, dingin, dan sendirian di alam liar. Tujuannya sederhana, membentuk mental yang tidak gampang menyerah. Leonidas adalah hasil dari tempaan ini. Dia tahu bahwa rasa takut itu wajar, tapi bagi orang Sparta, takut bukan alasan untuk berhenti. Menghubungkan ke hidup kita sekarang, mari kita turunkan kisah ini ke kehidupan modern. Kita memang tidak berperang melawan tentara Persia, tapi kita menghadapi perang dalam bentuk lain. Gagal dalam bisnis, ditolak berkali-kali dalam pekerjaan, kehilangan orang yang kita sayangi, menghadapi tekanan ekonomi, atau sekadar melawan rasa putus asa. Ketika hidup terasa tidak adil, cobaan ini sering membuat orang menyerah. Tapi kalau mau hidup seperti Leonidas, kita harus belajar menempa mental baja. Apa itu mental baja? Mental baja bukan berarti tidak pernah merasa takut atau sedih. Leonidas pun pasti sadar bahaya yang dihadapi. Tapi mental baja berarti tetap berdiri, meski hati gemetar. Tetap maju meski ada ribuan alasan untuk mundur. Tetap fokus pada tujuan, meski jalan penuh rintangan. Singkatnya, mental baja adalah kemampuan untuk tidak hancur saat dunia berusaha menghancurkanmu. Leonidas di Thermopylae. Mari
Kita bayangkan lagi adegan di Thermopylae Harry, Demi Harry. Persia menyerang gelombang demi gelombang. Panah mereka menutup langit seperti hujan hitam. Tapi Leonidas berdiri di barisan depan. Bahunya bersentuhan dengan pasukan yang ia pimpin. Dia tidak hanya berkata, "Bertahanlah." Dia sendiri maju, menangkis serangan, dan menunjukkan bahwa pemimpin sejati harus kuat mental lebih dulu. Sebelum orang lain mengikutinya, mental baja Leonidas menular. Pasukannya tahu, meski kecil jumlahnya, mereka memiliki jiwa yang jauh lebih besar dari musuh di depan mereka. Pelajaran untuk kita di dunia modern. Mental baja bisa berarti hal-hal sederhana, tapi sulit. Tetap mencoba, meski sudah gagal berkali-kali. Bangkit setelah kehilangan. Tidak iri melihat orang lain lebih cepat sukses. Tidak menyerah saat hasil kerja belum terlihat. Mental baja adalah saat kita bisa berkata dalam hati, "Saya mungkin jatuh, tapi saya tidak akan berhenti." Melatih mental baja. Bagaimana cara melatih mental seperti Leonidas? Bukan dengan menunggu cobaan besar datang, tapi dengan membiasakan diri menghadapi cobaan kecil sehari-hari. Hadapi tugas sulit. Jangan lari. Selesaikan apa yang sudah dimulai. Belajar sabar saat keadaan tidak sesuai harapan. Biasakan menahan diri dari hal-hal instan. Setiap kali kita bertahan, mental kita ditempa. Sedikit demi sedikit, jiwa kita akan sekeras baja. Seorang anak kecil di Sparta, tidurnya bukan di kasur empuk dengan selimut hangat, melainkan di atas tikar kasar. Di ruangan dingin, hanya ditemani api kecil yang nyaris padam. Makanannya bukan daging lezat atau roti manis, melainkan semangkuk bubur encer yang disebut black broth, sup hitam dari darah dan sedikit garam. Anak itu tidak mengeluh karena ia tahu di Sparta, kemewahan adalah kelemahan. Dan dari tradisi keras inilah Leonidas tumbuh. Seorang raja, tapi hidupnya tidak pernah dimanja oleh kemewahan filosofi Sparta. Sederhana adalah kekuatan bagi orang Sparta. Hidup sederhana bukanlah keterpaksaan, melainkan pilihan. Mereka percaya bahwa semakin seseorang terbiasa dengan kenyamanan, semakin rapuh jiwanya ketika kenyamanan itu hilang. Leonidas paham, seorang pemimpin tidak boleh terlalu bergantung pada hal-hal mewah, karena di medan perang, tidak ada kasur empuk, tidak ada makanan lezat, tidak ada istirahat yang nyaman. Yang ada hanyalah debu, peluh, dan rasa lapar. Menghubungkan ke hidup kita sekarang, mari kita tarik ke kehidupan modern. Kita hidup di zaman yang serba instan. Makanan cepat saji ada di ujung jari. Kasur empuk dengan AC membuat kita sulit bangun pagi. Hiburan bisa diakses hanya dengan satu klik. Masalahnya, semua kemudahan ini sering membuat kita rapuh. Sedikit tidak nyaman, kita langsung mengeluh. Sedikit kesulitan, kita cepat menyerah. Kita jadi manja bukan karena kita lemah, tapi karena terlalu lama terbiasa dengan kenyamanan. Padahal, hidup tidak selalu memberi kita jalan yang mulus. Ada masa ketika kenyamanan itu hilang, dan hanya orang yang terbiasa hidup sederhana yang bisa bertahan. Leonidas dan kesederhanaan Leonidas tidak butuh istana megah untuk menunjukkan kekuasaannya. Dia tidak butuh pakaian emas untuk dihormati. Yang dia butuhkan hanyalah keberanian, disiplin, dan jiwa yang tangguh. Kesederhanaannya membuat dia bisa berdiri tegak ketika menghadapi cobaan terbesar, memimpin 300 pasukan melawan lautan Persia. Karena bagi Leonidas, kenyamanan hanyalah bonus. Yang terpenting adalah siap menghadapi realitas hidup, betapapun kerasnya. Pelajaran untuk kita apa yang bisa kita ambil dari cara hidup sederhana ala Leonidas? Jangan terlalu bergantung pada kenyamanan. Sesekali coba jalani hidup lebih sederhana. Misalnya, kurangi konsumsi berlebihan. Belajar puas dengan yang ada. Belajar menikmati kesulitan kecil. Misalnya, bangun lebih pagi tanpa bergantung pada alarm berkali-kali. Berjalan kaki alih-alih naik motor untuk jarak dekat. Atau menahan diri dari jajan berlebihan. Jangan manja menghadapi masalah. Ingat, sedikit rasa tidak nyaman justru bisa menguatkan kita. Semakin sering kita berlatih hidup sederhana, semakin siap kita menghadapi badai besar. Analogi modern, bayangkan kamu sedang main game survival. Kalau karaktermu terlalu bergantung pada senjata mewah, sekali senjata itu hilang, kamu akan panik.
Tapi kalau kamu terbiasa bertahan dengan alat sederhana, kamu tidak akan goyah karena kamu tahu cara hidup tanpa kemewahan. Begitu pula hidup. Kesederhanaan adalah model latihan. Semakin terbiasa, semakin kuat kita menghadapi situasi sulit. Leonidas duduk di ruang sederhana, hanya diterangi api obor. Di tangannya ada pedang tua peninggalan ayahnya. Dia menatap pedang itu lama sekali, bukan karena pedangnya berharga mahal, tapi karena pedang itu mengingatkannya pada satu hal. Janji seorang Spartan kepada tanah airnya. Spartan punya prinsip yang jelas. Lebih baik mati dengan kehormatan daripada hidup dengan rasa malu. Dan prinsip itu bukan sekadar kata-kata indah. Itu adalah cara hidup. Prinsip Sparta, lebih baik mati daripada menyerah sejak kecil. Anak-anak Sparta sudah ditanamkan nilai bahwa hidup bukan soal panjang umur, tapi soal bagaimana kau mengisinya. Mereka diajarkan, jangan pulang kecuali dengan kemenangan. Kalau tidak, pulanglah dengan perisai di atas tubuhmu. Artinya jelas, seorang prajurit Spartan lebih baik mati dalam pertempuran daripada menyerah dan hidup tanpa kehormatan. Leonidas membawa prinsip itu dalam hidupnya. Dia tahu bahwa musuh Persia jauh lebih banyak. Dia tahu bahwa peluang menang hampir mustahil. Tapi ada satu hal yang tidak bisa dia tawar. Kesetiaannya pada prinsip Spartan menghubungkan ke hidup kita sekarang. Mari kita lihat ke kehidupan modern. Kita memang tidak dihadapkan pada pilihan hidup mati di medan perang, tapi setiap hari kita dihadapkan pada pilihan yang menguji nilai dan prinsip kita. Apakah kita tetap jujur meski ada kesempatan untuk curang? Apakah kita menepati janji meski tidak ada yang mengawasi? Apakah kita tetap berpegang pada integritas meski semua orang di sekitar kita memilih jalan pintas? Seringkali kita tahu apa yang benar, tapi karena takut rugi, takut tidak diterima, atau tergoda keuntungan cepat, kita rela mengorbankan prinsip. Dan disitulah jiwa kita mulai rapuh. Leonidas di depan Raja Persia ada. Kisah terkenal Raja Persia, Xerxes, menawarkan pada Leonidas dan pasukannya hadiah besar jika mereka mau menyerah. Kekayaan, tanah, bahkan kekuasaan. Tapi Leonidas menolak. Kenapa? Karena bagi Leonidas, kehormatan tidak bisa dibeli dengan emas. Prinsip Spartan jauh lebih berharga daripada semua. Tawaran itu pelajaran untuk kita kesetiaan pada prinsip bukan hanya tentang berani mati. Kadang, prinsip diuji dalam hal kecil. Menolak mencontek meski semua orang melakukannya. Tidak ikut-ikutan gosip meski itu cara cepat untuk diterima di lingkungan. Tetap bekerja sanggu-sangga meski bos tidak melihat. Kecil memang, tapi setiap keputusan kecil itu membentuk siapa diri kita. Dan seperti Leonidas, orang yang setia pada prinsip akan selalu dihormati, bahkan setelah ia tiada. Kenapa prinsip itu penting? Prinsip adalah kompas hidup. Tanpa prinsip, kita mudah terembang-ambing. Hari ini ikut arus ke sini, besok ikut arus ke sana. Akhirnya, kita tidak pernah tahu siapa diri kita sebenarnya. Leonidas bisa berdiri kokoh melawan ribuan musuh. Bukan karena jumlah pasukannya, tapi karena ia punya prinsip yang jelas. Melindungi tanah, air sampai titik darah penghabisan. Dan prinsip itulah yang membuat 300 Spartan menjadi legenda. Meski mereka gugur di Thermopylae sebelum perang Thermopylae. Di perkemahan kecil, 300 prajurit Spartan duduk melingkar, wajah mereka lelah. Tubuh penuh luka, tapi hati mereka masih menyala. Dan siapa yang duduk di tengah mereka? Leonidas. Bukan di atas singgasana emas, bukan di tenda mewah dengan penjaga pribadi. Dia duduk di tanah yang sama, memakan makanan yang sama, merasakan dingin yang sama. Inilah perbedaan besar Leonidas dengan banyak raja pada masanya. Dia memimpin bukan dengan jarak, tapi dengan kehadiran. Kepemimpinan ala Sparta bagi orang Sparta. Seorang pemimpin bukanlah orang yang sekadar memberi perintah dari belakang. Pemimpin adalah orang yang berada di barisan terdepan, menghadapi bahaya lebih dulu daripada pasukannya. Leonidas tahu bahwa prajurit tidak hanya butuh perintah, tapi butuh contoh. Mereka tidak akan rela mati untuk pemimpin yang hanya bicara.
tapi mereka akan berdiri teguh untuk pemimpin yang berjuang bersama mereka. Leonidas di medan perang ketika Persia menyerang. Leonidas tidak hanya berkata, "Majulah." Dia sendiri yang maju. Tombaknya menembus musuh, perisainya menahan hujan panah. Prajurit Spartan melihat rajanya berjuang persis seperti mereka. Dan disitulah lahir loyalitas sejati. Mereka bukan hanya bertempur untuk Sparta, tapi juga untuk raja yang membuktikan bahwa ia tidak lebih tinggi, hanya lebih bertanggung jawab, menghubungkan ke hidup kita sekarang. Mari kita tarik ke dunia modern. Kepemimpinan tidak hanya ada di medan perang. Kita semua bisa jadi pemimpin. Pemimpin keluarga, pemimpin tim kerja, pemimpin komunitas kecil, bahkan pemimpin untuk diri sendiri. Pertanyaannya, bagaimana cara kita memimpin? Apakah hanya dengan perintah atau dengan memberi contoh? Seringkali orang salah paham. Mereka pikir pemimpin itu harus dihormati karena jabatan atau titel. Pemimpin sejati dihormati karena tindakannya. Pemimpin yang melayani Leonidas mengajarkan kita satu hal penting. Pemimpin bukan orang yang dilayani, tapi orang yang melayani. Artinya, pemimpin sejati ikut merasakan susah senang bersama timnya, menanggung tanggung jawab lebih besar, tidak lari ketika ada masalah, berani berdiri paling depan saat bahaya datang. Inilah yang disebut kepemimpinan dengan teladan. Analogi modern, bayangkan seorang manajer di kantor. Ada dua tipe. Pemimpin yang hanya memberi perintah, duduk di ruangan dingin, menyuruh orang bekerja keras, tapi dia sendiri santai. Pemimpin yang ikut turun tangan. Saat timnya lembur, dia ikut menemani. Saat ada masalah, dia ikut menyelesaikan. Tipe kedua inilah yang membuat orang rela bekerja sepenuh hati. Karena mereka tahu pemimpinnya tidak meninggalkan mereka sendirian. Seperti halnya prajurit Spartan rela mati bersama Leonidas. Barisan 300 Spartan di celah sempit Thermopylae. Tubuh mereka berjejer rapat, perisai saling menempel, tombak mengarah ke depan. Dari jauh, mereka tampak seperti satu tubuh besar, bukan 300 orang terpisah. Inilah rahasia kekuatan Sparta. Solidaritas. Mereka bukan sekadar pasukan, mereka adalah saudara. Perisai Sparta, simbol kebersamaan. Ada filosofi unik dalam militer Sparta. Seorang prajurit bisa kehilangan helmnya, bisa kehilangan tombaknya, tapi ia tidak boleh kehilangan perisainya. Kenapa? Karena helm dan tombak hanya melindungi dirinya sendiri. Tapi perisai, ketika dipegang rapat dan disatukan, melindungi seluruh barisan. Artinya, seorang Spartan bertanggung jawab, bukan hanya atas dirinya, tapi juga atas orang di sampingnya. Itulah esensi persaudaraan. Kau kuat, bukan karena berdiri sendiri, tapi karena berdiri bersama. Leonidas dan 300 pasukan Leonidas paham betul bahwa kekuatan 300 orang tidak bisa mengalahkan ratusan ribu Persia. Tapi dia tahu satu hal, solidaritas bisa mengubah yang lemah menjadi kuat. Setiap Spartan di Thermopylae rela mati, bukan hanya untuk tanah air, tapi juga untuk saudara di sampingnya. Mereka tahu, jika satu orang runtuh, barisan akan terbuka, dan semua orang terancam. Maka mereka bertahan, saling menopang, saling melindungi, sampai detik terakhir, menghubungkan ke hidup kita sekarang. Mari kita lihat ke kehidupan modern. Kita memang tidak lagi berbaris dengan perisai, tapi kita tetap hidup berdampingan dengan orang lain. Keluarga, teman, rekan kerja, komunitas. Sayangnya, seringkali kita lupa bahwa kita butuh satu sama lain. Kita terlalu sibuk mengejar kepentingan sendiri, terlalu fokus pada kemenangan pribadi, sampai lupa bahwa hidup jadi lebih ringan kalau dijalani bersama. Padahal, solidaritas itu kekuatan nyata. Saat kita gagal, teman yang peduli bisa menguatkan. Saat kita terpuruk, keluarga bisa menopang. Saat kita bekerja sama, masalah besar jadi lebih mudah diselesaikan. Seperti pasukan Spartan, kita pun lebih kuat jika berdiri berdampingan. Analogi modern. Bayangkan, sebuah kapal besar yang sedang menghadapi badai. Kalau semua awak kapal sibuk menyelamatkan diri masing-masing, kapal itu pasti karam. Tapi kalau semua bekerja sama satu, mengendalikan layar,
Satu mengarahkan kemudi, satu menimba air, maka kapal itu punya peluang untuk selamat. Begitu pula hidup kita. Persaudaraan dan solidaritas adalah perisai yang membuat kita mampu melewati badai kehidupan. Pelajaran dari Leonidas tidak memimpin pasukan sebagai individu-individu terpisah. Dia memimpin mereka sebagai satu keluarga besar yang rela saling berkorban. Solidaritas itu bukan berarti selalu setuju dalam segala hal, tapi berarti selalu ada untuk mendukung ketika dibutuhkan. Dan itulah yang membuat 300 Spartan menjadi legenda, bukan karena jumlah mereka, tapi karena persaudaraan mereka lebih kuat daripada ketakutan menghadapi kematian. Pagi itu di Thermopylae, langit masih gelap, kabut tipis menyelimuti lembah sempit. Di kejauhan, terdengar langkah ribuan tentara Persia. Tanah bergetar setiap kali mereka bergerak. Di sisi lain, hanya ada 300 Spartan berdiri rapat, menunggu Leonidas Tehu. Tidak ada kepastian di depan. Apakah mereka bisa bertahan sehari, 2 hari, atau gugur di jam pertama? Tidak ada yang tahu. Tapi, satu hal jelas. Mereka memilih berdiri, menghadapi ketidakpastian. Bukan mundur untuk kenyamanan Cathy de Castion. Itu pasti hidup di zaman modern pun tidak berbeda jauh. Kita semua hidup di tengah ketidakpastian. Tidak ada jaminan bahwa bisnis yang kita mulai akan sukses. Tidak ada kepastian bahwa kerja keras kita hari ini langsung membuahkan hasil. Tidak ada yang tahu apakah mimpi kita bisa tercapai atau justru gagal di tengah jalan. Dan di si celah, banyak orang goyah karena ketidakpastian itu menakutkan. Lebih aman mundur, lebih aman memilih jalan yang sudah jelas. Tapi Leonidas mengajarkan kita, ketidakpastian bukan alasan untuk berhenti, tapi medan untuk menguji keberanian. Leonidas dan pilihan yang mustahil saat ditawari untuk menyerah pada Persia. Leonidas tahu satu hal, menyerah mungkin memberi keamanan, tapi itu bukan jalan Spartan. Dia memilih jalan yang tidak pasti, jalan yang penuh risiko, jalan yang kemungkinan besar berujung pada kematian. Tapi justru dari keberaniannya menghadapi ketidakpastian itu, lahirlah kisah abadi. Kalau Leonidas mundur, mungkin dia selamat, tapi dunia tidak akan pernah mengenangnya. Menghubungkan ke hidup kita di hidup kita, pilihan seperti ini sering muncul. Mau ambil kesempatan baru, atau tetap di zona nyaman? Mau mencoba sesuatu yang kita cintai, atau bertahan di jalan aman, tapi membosankan? Mau maju, meski hasilnya belum jelas, atau berhenti karena takut gagal? Kita sering lupa bahwa tidak ada kepastian di dunia ini. Bahkan memilih diam pun tidak menjamin kita aman. Yang bisa kita lakukan hanyalah berani melangkah. Berani bukan berarti tanpa rasa. Takut Leonidas bukan tidak tahu bahayanya, dia tahu mereka hampir pasti kalah jumlah, tapi keberanian sejati bukan berarti tidak takut. Keberanian sejati adalah tetap maju meski takut, tetap melangkah meski tidak pasti. Analogi modern, bayangkan seseorang yang ingin memulai usaha. Semua orang berkata, nanti gagal. Dia tahu memang ada risiko, tidak ada jaminan sukses. Tapi kalau dia tidak pernah mencoba, dia sudah pasti gagal. Karena tidak pernah berani melangkah. Atau seorang mahasiswa yang bermimpi kuliah di luar negeri. Biaya besar, proses panjang, hasil belum tentu. Tapi kalau dia berani menghadapi ketidakpastian itu, mungkin dari sanalah lahir masa depan yang tidak pernah dia bayangkan. Pelajaran dari Sparta pasukan Persia punya segalanya. Jumlah, senjata, logistik. Sparta punya sedikit pasukan, tapi mereka punya satu hal yang Persia tidak miliki, keberanian untuk menghadapi ketidakpastian tanpa goyah. Dan sejarah mencatat, meski mereka gugur, keberanian 300 Spartan di Thermopylae menginspirasi seluruh Yunani untuk bangkit dan melawan. Kadang, hasilnya memang tidak kita nikmati langsung, tapi keberanian kita bisa jadi cahaya untuk orang lain. Suasana di celah Thermopylae .3. 00 Spartan berdiri diam, tombak terangkat, perisai rapat menempel. Di kejauhan, pasukan Persia berdatangan seperti gelombang tak berujung. Trompet perang Persia terdengar, tapi Leonidas belum memberi oba-oba untuk menyerang. Dia menunggu, pasukannya menunggu. Mereka tahu, satu langkah salah,
Satu serangan terburu-buru bisa menghancurkan barisan. Inilah seni yang dimiliki seorang Spartan, kesabaran dan fokus. Karena perang bukan hanya tentang siapa yang paling kuat, tapi siapa yang bisa menahan diri dan menyerang di waktu yang tepat. Kesabaran ala Sparta bagi orang Sparta. Sabar bukan berarti diam pasrah. Sabar artinya mengendalikan diri, tidak terjebak emosi, dan menunggu momen yang paling tepat untuk bertindak. Leonidas tahu, pasukannya sedikit. Kalau mereka gegabah, habis sudah. Maka ia melatih prajuritnya untuk fokus, tetap tenang, dan sabar menghadapi tekanan. Bahkan ketika ribuan panah Persia melayang di atas kepala mereka, menghubungkan ke hidup, kita pun penuh dengan ujian kesabaran. Kita ingin hasil cepat, padahal proses butuh waktu. Kita ingin sukses instan, padahal jalan panjang masih harus ditempuh. Kita ingin semua berjalan sesuai rencana, padahal kenyataan sering memberi jalan memutar. Masalahnya, banyak dari kita gagal bukan karena tidak mampu, tapi karena tidak sabar. Kita berhenti terlalu cepat, padahal tinggal sedikit lagi sampai hasilnya terlihat. Leonidas mengajarkan bahwa kesabaran bukan kelemahan, tapi senjata rahasia untuk bertahan lebih lama dari musuh. Fokus, senjata melawan gangguan selain sabar. Spartan juga dikenal sangat fokus. Di medan perang, tidak ada ruang untuk pikiran bercabang. 1 detik saja, kehilangan fokus bisa berarti tombak musuh menembus tubuhmu. Leonidas menanamkan fokus itu pada pasukannya. Tidak peduli betapa keras teriakan Persia, tidak peduli seberapa menakutkan jumlah mereka, Spartan hanya fokus pada satu hal: barisan di depan mereka. Analogi modern, bayangkan, kamu sedang belajar atau bekerja, gangguan ada di mana-mana. Notifikasi HP, media sosial, godaan untuk rebahan. Kalau kita tidak bisa fokus, semua energi terbuang dan target tak pernah tercapai. Atau bayangkan seorang atlet, kalau dia tergesa-gesa ingin juara, tanpa sabar, berlatih bertahun-tahun, hasilnya nol besar. Kesabaran dan fokus adalah kunci untuk bertahan sampai garis akhir. Pelajaran dari Leonidas tahu pasukannya kecil, tapi justru karena itulah mereka harus lebih sabar dan lebih fokus daripada musuh yang jumlahnya besar. Kesabaran membuat mereka tidak cepat hancur. Fokus membuat mereka mampu memaksimalkan kekuatan kecil yang mereka miliki. Itulah yang membuat 300 Spartan bisa menahan pasukan Persia berhari-hari. Hari terakhir di Thermopylae 300 Spartan sudah kelelahan. Tubuh mereka penuh luka, tapi tak seorang pun mundur. Di tengah medan yang dipenuhi darah dan debu, Leonidas berdiri tegak, tombak di tangan, mata menatap musuh yang tak ada habisnya. Dia tahu, ajal sudah dekat. Tapi bagi Leonidas, ini bukan akhir, ini adalah warisan. Apa itu kehormatan bagi Sparta? Bagi bangsa Sparta, kehormatan bukan sekadar kata indah. Kehormatan adalah segalanya. Mereka percaya bahwa hidup bisa berakhir kapan saja, tapi kehormatan akan tetap hidup selamanya. Leonidas tidak memilih mati sia-sia. Dia memilih mati dengan cara yang memberi makna, melawan tirani, melindungi tanah air, dan meninggalkan teladan bagi generasi setelahnya. Kehormatan yang lebih tinggi dari hidup kita sering berpikir yang paling penting adalah bertahan hidup. Tapi Leonidas membuktikan ada hal yang lebih besar dari sekadar hidup, yaitu untuk apa kita hidup dan apa yang kita tinggalkan setelah kita tiada. Jika kita hanya hidup untuk diri sendiri, maka saat kita pergi, jejak itu hilang bersama kita. Tapi jika kita hidup dengan kehormatan jujur, berani, setia pada nilai, maka nama kita bisa hidup jauh lebih lama daripada tubuh kita menggabungkan. Kehidupan kita mungkin tidak berada di medan perang seperti Leonidas, tapi kita pun bisa meninggalkan warisan kehormatan dalam kehidupan sehari-hari. Seorang ayah yang bekerja keras demi keluarganya dengan jujur dan tanpa curang, meninggalkan warisan integritas bagi anak-anaknya. Seorang guru yang sabar mendidik murid-muridnya, meninggalkan warisan ilmu dan kasih sayang. Seorang pemimpin yang adil dan tidak korupsi, meninggalkan warisan kepercayaan dan teladan. Warisan bukan hanya harta, tapi nilai. Dan nilai itu bisa bertahan jauh lebih lama. Leonidas dan abad yang mengingatnya meski tubuh
Leonidas hancur di Thermopylae, namanya tidak pernah mati. Lebih dari 2000 tahun kemudian, dunia masih mengingat kisah 300 Spartan. Kenapa? Karena mereka meninggalkan warisan kehormatan. Itulah kekuatan sejati dari hidup dengan prinsip. Meskipun tubuh kita hilang, kisah kita tetap dikenang. Analogi modern, bayangkan seorang penulis yang karyanya terus dibaca meski ia sudah meninggal, atau seorang penemu yang idenya tetap dipakai berabad-abad setelah ia tiada. Mereka semua meninggalkan Thermopylae mereka sendiri, sebuah warisan kehormatan yang tidak bisa dilenyapkan waktu. Pelajaran dari Leonidas mengajarkan kita bahwa hidup bukan soal berapa lama kita bernapas, tapi soal apa yang kita tinggalkan ketika kita berhenti bernapas. Kehormatan adalah hal yang bisa membuat hidup singkat terasa abadi. Warisan sejati bukan uang, bukan jabatan, bukan kekuasaan. Warisan sejati adalah kehormatan, teladan, dan nilai yang kita tinggalkan untuk orang lain. Leonidas gugur, tapi dia tidak kalah. Karena sampai hari ini, namanya masih kita sebut, kisahnya masih kita ceritakan, dan semangatnya masih menginspirasi. Jadi, pertanyaannya, apa warisan yang ingin kita tinggalkan? Apakah hanya jejak singkat yang hilang bersama waktu? Ataukah warisan kehormatan yang akan hidup lebih lama daripada diri kita sendiri?